Halo Sobat Literasi. Kami dari SMP Negeri 1 Buya Suri. Perkenalkan, nama saya Grace. Nama saya Mei. Nama saya Putri. Nama saya Ito. Nama saya Pablo. Kami sedang berada di perkebunan Wekilok. Ayo guys, ikuti kami yang akan berkeliling melihat tanaman apa saja yang ditanam di perkebunan ini. Let's go! Bersama tomat yang memerah pelan, terung yang menua di bawah matahari, dan cabai yang menggigit dalam sunyi lada. Jadi teman-teman, saat ini saya sedang berada di perkebunan tomat, dan tomat-tomat yang berada di sini sudah siap untuk dipanen. Budidaya tomat secara organik di tempat ini tidak membutuhkan pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk dari kotoran-kotoran binatang yang difermentasi. Tomat bisa dipanen ketika mencapai usia 4 bulan. Para petani mulai memetik tomat-tomat yang sudah siap dipanen. Para petani bisa menghasilkan 30.000 dari satu pohon tomat. Kelihatan bukan angin kosong itu, ada pergerakan, ada aktivitas hidup. Oh, lagi atur-atur semua kita sudah siap. Sambil gitu bagi kita ini sambil panas. Ini kerjanya dengan orang kecil tomat ini. Ngawan, langsung. Tidak, belum. Ini supaya ada jadi mungkin Mbak Wim jelaskan secara singkat saja bahwa ini media tanam yang lagi dibuat bedengan dalam bentuk kasar dulu. Ini sudah masuk dalam sistem irigasi tetes. Manfaatnya, fungsinya bahwa kalau kita menanam dengan teknik irigasi tetes, penghematan biaya, tenaga, cuma memang harus dengan modal awal. Tetapi setelah itu lebih gampang ketimbang kita dulu yang kita portua dong hanya pakai cangkul, air juga harus pakai siram atau pakai selang, kan kita buang waktu, buang tenaga. Sedangkan ini lahan untuk persiapan tanaman tomat, ini jumlahnya 1000 pohon. Karena rata-rata satu bedeng ini dapat 100 pohon. Kalau 100 pohon ini berarti dia menghasilkan uang sekitar satu pohon itu dia menghasilkan 30.000. Berarti tinggal dikali. Kalau 100 pohon dapat berapa? Ya besok pasti ada orang, kalau ada yang masuk ke bisnis hortikultura, budidaya sayur-sayur. Kalau jadi penyuluh besok di pertanian pasti lebih pintar, karena dari awal begini sudah langsung mau belajar cari tahu. Mungkin hanya sedikit gambaran dari Wim untuk media tanam tomatnya. Awalnya itu begini. Terus di atas itu apa? Pria. Itu juga sistemnya hanya simpan pupuk organik di dalam, terus sedikit gundukan, tanam. Selain tomat, di sini juga para petani membudidayakan terong yang juga menggunakan pupuk dari kotoran binatang yang difermentasi. Terong yang dibudidayakan hanya terong ungu. Terong biasanya dipanen ketika mencapai usia 3 bulan. Sebaiknya terong dipanen ketika masih mengilap, belum terlalu tua dan keras. Nah, di sini juga tersedia tanaman cabai. Di sini juga para petani membudidayakan tanaman cabai. Cabai biasa dipakai ketika mencapai usia 3 bulan. Tetapi bisa lebih lambat 5-10 hari tergantung kondisi cuaca. Tanaman cabai dapat dipanen terus selama 2-3 bulan. Dalam kondisi sehat, cabai dapat menghasilkan 20-30 panen. Di sini juga tersedia bibit-bibit tanaman yang jika sudah lebih besar akan dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan.
Wih, kebun tadi bagus tuh. Sangat bagus. Bagus dia punya tanaman itu. Dia punya tanaman tuh tidak pakai bahan kimia, semuanya organik, jadi manfaatnya untuk kesehatan tuh ya Sangat bagus. Bagus sekali. Baru kamu tahu kah tidak? Ternyata pemilik kebun itu tuh mantan anggota DPR. Yang benar saja. Iya, benar. Kamu tidak percaya? Tapi kalau kita belajar di situ macam masih kurang. Jadi saat ini nih ada aplikasi satu namanya Ibu Lembata. Ini nih selain yang macam kita di perpus kita jauh di Kedang. Jadi ada aplikasi nih, dia nih macam perpustakaan digital. Dalamnya ada buku-buku terkait pembelajaran tentang pertanian. Jadi tadi kan kita cuma wawancara sebentar tuh, jadi kita bisa belajar lebih dalamnya tuh lewat aplikasi ini. Terus tuh di aplikasi itu tuh cuman ada buku pertanian saja kah? Tidak kak, banyak. Aplikasinya mana? Ini yang ini nih, yang ini. Oh. Ternyata ada itu aplikasi. Bagus nih. Kita baca di situ kita bisa download. Kita tanya nggak bisa download. Bisa kampus nih. Downloadnya di mana? Di Play Store. Itu kan aplikasi dari apa pun jadi Kami dari SMP Negeri 1 Buya Suri mengajak Bapak Mama, Om Tante, Kakak adik sekalian, singkatnya Sobat Literasi, jangan malu mempunyai cita-cita sebagai petani. Karena pajak terbesar Indonesia dari petani dan petani juga yang membayar gaji PNS. Sekian dan terima kasih.